فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di akhir zaman, menurut sebagian riwayat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, akan muncul seorang pemimpin besar dari kalangan umat Islam yang dikenal sebagai Mahdi. Ia bukanlah nabi, tetapi seorang manusia biasa yang dipilih dan dibimbing oleh Allah untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan kebenaran di muka bumi. Dalam riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi, Mahdi akan menjadi pemimpin umat Islam pada masa-masa penuh kekacauan, fitnah, dan kerusakan moral yang merajalela. Kisah penaklukan Konstantinopel dan Roma oleh Mahdi adalah bagian dari rangkaian peristiwa besar menjelang akhir zaman yang diyakini oleh sebagian kalangan umat Islam. Sebuah hadis menyebut bahwa Mahdi akan memimpin umat Islam dalam perjuangan besar yang penuh keberkahan dan kemenangan. Setelah dunia berada dalam kondisi kegelapan spiritual dan ketidakadilan yang parah, Mahdi akan muncul di Makkah, tepatnya di dekat Ka'bah. Di sana, para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang mengenal tanda-tanda kehadirannya akan membayatnya sebagai pemimpin. Setelah dibayat, Mahdi akan memimpin berbagai ekspedisi dan pembaruan dalam masyarakat Islam. Ia akan mempersatukan umat yang tercerai-berai, menghapuskan kezaliman, dan menegakkan kembali syariat Islam yang murni. Di tengah perjuangannya, Mahdi akan terlibat dalam peperangan besar melawan kekuatan-kekuatan dunia yang menentang nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Salah satu peristiwa penting yang disebut dalam hadis adalah penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel, kota legendaris yang dahulu menjadi pusat kekaisaran Romawi Timur dan kini dikenal sebagai Istanbul, Turki, akan menjadi target strategis dalam perjuangan Mahdi. Menurut riwayat, pasukan Islam yang dipimpin oleh Mahdi akan mengepung kota tersebut. Namun berbeda dari cara-cara perang modern, penaklukan ini akan terjadi dengan cara yang sangat unik dan penuh dengan pertolongan dari Allah. Hadis menyebutkan bahwa penaklukan itu akan dilakukan tanpa pertumpahan darah yang besar. Ketika pasukan Mahdi sampai di kota itu, mereka akan bertakbir bersama-sama, dan dengan kekuasaan Allah, gerbang-gerbang kota itu akan terbuka secara ajaib. Kota yang dulunya menjadi pusat peradaban Kristen Timur itu akan masuk ke dalam pemerintahan yang adil dan damai di bawah kepemimpinan Mahdi. Setelah penaklukan Konstantinopel, Mahdi tidak berhenti di situ. Ia akan melanjutkan misinya menuju ke jantung kekuasaan dunia lainnya, yaitu Roma. Kota Roma yang merupakan simbol dari peradaban Barat dan pusat keagamaan Kristen Katolik akan menjadi target berikutnya. Dalam perjalanan menuju Roma, Mahdi dan pasukannya akan menghadapi tantangan yang besar. Akan tetapi, kekuatan dan semangat perjuangan yang menyala dalam dada para pejuang Islam, serta bimbingan ilahi yang menyertai Mahdi akan membawa mereka pada kemenangan. Riwayat menyebut bahwa penaklukan Roma akan menjadi momen gemilang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tidak akan dilakukan dengan kekejaman, tetapi dengan kebijaksanaan, keadilan, dan keteguhan iman. Ketika Mahdi dan pasukannya memasuki Roma, banyak dari penduduk kota itu yang akan terinspirasi oleh ajaran Islam yang dibawa Mahdi. Mereka akan menyaksikan keindahan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kebenaran yang dijunjung tinggi oleh pemimpin umat itu. Roma pun akan tunduk,
bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena cahaya kebenaran yang tidak bisa disangkal. Dengan keberhasilan menaklukkan dua pusat peradaban besar dunia, yaitu Konstantinopel dan Roma, Mahdi akan mengokohkan pemerintahan yang adil di seluruh penjuru dunia. Ia akan membersihkan dunia dari kezaliman, menegakkan perdamaian sejati, dan mempersiapkan umat manusia untuk menyambut kedatangan tokoh besar lainnya yang disebut dalam hadis-hadis akhir zaman, yaitu Isa putra Maryam, yang akan turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal, sang penebar fitnah besar. Perjalanan Mahdi dalam menaklukkan Konstantinopel dan Roma bukanlah sekadar penaklukan militer, tetapi simbol dari kemenangan spiritual, puncak dari perjuangan menegakkan nilai-nilai ilahi di dunia yang telah lama tersesat. Perjuangan itu menggambarkan kemenangan cahaya atas kegelapan, keadilan atas kezaliman, dan iman atas kekufuran. Namun, perlu diingat bahwa semua peristiwa ini adalah bagian dari keyakinan eskatologis yang tidak bisa dipastikan secara historis. Ia bersumber dari hadis-hadis yang perlu dikaji dengan seksama oleh para ulama agar tidak menimbulkan salah tafsir. Setelah Roma ditaklukkan dan umat manusia menyaksikan penyebaran kedamaian serta keadilan yang dibawa oleh Mahdi, dunia berada dalam masa keemasan yang belum pernah dirasakan sejak masa para nabi terdahulu. Kota-kota besar yang dulunya menjadi pusat kebudayaan dunia mulai berubah menjadi pusat-pusat dakwah dan ilmu pengetahuan. Mahdi tidak hanya memerintah dengan pedang, melainkan juga dengan pena, ilmu, dan hikmah. Ia menekankan pentingnya pendidikan, keadilan sosial, serta pemurnian spiritual. Pemerintahannya berlandaskan pada nilai-nilai kenabian yang dahulu dibawa oleh para rasul, dan puncaknya adalah penyatuan kembali umat manusia dalam satu pemahaman yang benar tentang keesaan Allah. Tidak ada lagi penindasan terhadap kaum lemah, tidak ada lagi kekayaan yang menumpuk di tangan segelintir orang, dan tidak ada lagi kekuasaan yang disalahgunakan. Mahdi menetapkan sistem keuangan yang adil, menyebarkan sistem zakat, dan memastikan bahwa tidak ada satupun rakyat yang kelaparan atau tidak memiliki tempat tinggal. Dalam suasana yang penuh berkah itulah, langit mulai memperlihatkan tanda-tanda yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Turunnya Isa putra Maryam adalah salah satu peristiwa besar yang dinanti-nanti. Isa akan turun dari langit di timur Damaskus dengan mengenakan dua helai pakaian berwarna putih dan rambutnya meneteskan air seolah-olah baru saja mandi. Ia tidak membawa syariat baru, namun akan mendukung syariat yang dibawa oleh Mahdi, yakni syariat Nabi Muhammad. Isa dan Mahdi akan bekerja sama memimpin umat manusia. Kedatangan Isa menjadi puncak dari perjuangan spiritual umat Islam. Dalam kebersamaan itu, keduanya akan menghadapi musuh terbesar akhir zaman, yaitu Dajjal. Dajjal adalah sosok yang disebut-sebut sebagai pemimpin kekuatan fitnah dan kebohongan terbesar dalam sejarah manusia. Ia memiliki kekuatan yang menyesatkan, mampu menciptakan ilusi kebenaran, dan membalikkan realitas di mata manusia. Namun, Mahdi bersama Isa tidak gentar. Dalam satu peperangan besar yang dikenal sebagai Perang Akhir Zaman, pasukan kebenaran akan menghadapi pasukan kebatilan. Dalam pertempuran ini, Isa yang akan membunuh Dajjal dengan tangannya sendiri di sebuah tempat bernama Bablud yang kini dikenal sebagai Lod di wilayah Palestina. Dengan kematian Dajjal, tirai akhir zaman terbuka semakin lebar. Setelah peristiwa itu, Mahdi akan terus memimpin dunia dengan keadilan dan keseimbangan. Umat manusia akan hidup dalam kedamaian dan kemakmuran, di mana harta melimpah hingga tidak ada lagi orang yang membutuhkan sedekah. Bahkan, seseorang yang membawa emas segunung pun tidak akan menemukan seorang pun yang ingin menerima pemberian itu, karena semua orang telah merasa cukup. Kemakmuran ini tidak hanya berupa materi, tetapi
juga spiritual. Hati manusia akan kembali kepada Allah, masjid-masjid akan dipenuhi oleh mereka yang rindu kepada ibadah, dan keadilan menjadi ruh dari setiap keputusan. Dunia mengalami kejayaan yang sejati, bukan karena kekuatan militer, tetapi karena kekuatan iman dan akhlak. Namun, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah, segala sesuatu yang memiliki awal pasti akan memiliki akhir. Masa pemerintahan Mahdi juga akan sampai pada akhirnya. Sebagian riwayat menyebut bahwa ia akan wafat setelah memimpin selama 7 atau 9 tahun. Umat Islam akan sangat kehilangan, namun jejaknya akan terus dikenang sebagai pemimpin besar yang telah menyelamatkan dunia dari kegelapan. Setelah wafatnya Mahdi, Isa putra Maryam akan melanjutkan kepemimpinan umat. Ia akan hidup di dunia selama beberapa tahun lagi, menikah, memiliki keturunan, dan wafat seperti manusia lainnya. Kuburannya disebutkan akan berada di samping makam Nabi Muhammad di Madinah. Dengan wafatnya Isa, zaman kejayaan dan keadilan akan terus berlangsung hingga akhirnya kiamat datang secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh siapapun, sebagaimana janji Allah dalam kitab suci. Demikianlah narasi panjang tentang perjalanan Mahdi dalam menaklukkan Konstantinopel dan Roma, serta perannya dalam mengantarkan dunia menuju masa keemasan spiritual dan moral. Kisah ini bukan hanya menggambarkan kemenangan fisik, tetapi kemenangan rohani dan kemurnian iman yang akan menuntun umat manusia kepada Tuhannya di tengah gelombang fitnah dan kegelapan zaman. Setelah wafatnya Mahdi dan Isa putra Maryam, dunia akan memasuki fase yang lebih tenang, namun perlahan bergerak menuju penutupan kisah panjang kehidupan manusia di bumi. Zaman keemasan yang telah dibangun oleh Mahdi dan dilanjutkan oleh Isa putra Maryam menjadi masa-masa terakhir umat manusia hidup dalam keadaan yang sangat ideal. Tidak ada lagi perselisihan besar, peperangan, atau penindasan. Tetapi seiring waktu, generasi yang lahir setelah masa itu mulai melupakan nilai-nilai luhur yang diwariskan. Kebangkitan rohani perlahan-lahan digantikan oleh kelalaian, kesenangan dunia, dan kembali kepada kecintaan terhadap materi. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa setelah wafatnya Isa, Allah akan mengirim angin lembut dari arah Yaman yang akan mencabut nyawa setiap orang yang masih memiliki keimanan di dalam hatinya, walaupun hanya seberat biji sawi. Angin itu tidak menyakitkan, bahkan terasa seperti belayan, namun ia akan mengambil ruh-ruh orang-orang yang beriman. Maka, pada saat itulah yang tersisa di bumi hanyalah orang-orang yang tidak lagi mengenal Allah, yang hidup dalam kesesatan, kebodohan, dan maksiat. Bumi menjadi kosong dari manusia yang beriman. Di tengah kehampaan spiritual itulah kiamat yang sesungguhnya akan datang. Gunung-gunung meledak, laut meluap, matahari digulung, dan bintang-bintang berjatuhan. Hari itu adalah hari kehancuran total bagi alam semesta. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghindar dari kehancuran tersebut. Terompet ditiup oleh malaikat dan semua makhluk hidup akan mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, dan seluruh manusia dari zaman pertama hingga terakhir akan dibangkitkan kembali dalam satu padang yang sama untuk menghadapi hari pengadilan yang besar. Di sanalah amal perbuatan manusia akan ditimbang. Setiap langkah, setiap kata, dan setiap niat akan diperlihatkan. Tidak ada lagi yang dapat menyembunyikan sesuatu. Saat itulah manusia menyaksikan secara langsung akibat dari perbuatannya selama hidup di dunia. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang mengikuti jalan para nabi dan pemimpin yang adil seperti Mahdi dan Isa, akan memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Sedangkan mereka yang mendustakan kebenaran dan mengikuti hawa nafsu serta kezaliman akan merasakan balasan yang sangat berat. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa kisah Mahdi
bukan sekadar cerita tentang kemenangan militer atau penaklukan kota-kota besar, melainkan tentang misi agung penyelamatan umat manusia dari kehancuran spiritual. Penaklukan Konstantinopel dan Roma hanyalah simbol dari keberhasilan Islam menundukkan kekuatan-kekuatan besar dunia dengan akhlak, keimanan, dan keadilan. Ia adalah gambaran tentang bagaimana cahaya kebenaran akan kembali bersinar meskipun dunia telah diliputi oleh kabut kekacauan dan fitnah. Kisah ini juga mengajarkan bahwa puncak kemenangan sejati bukanlah ketika sebuah wilayah ditaklukkan, melainkan ketika hati manusia kembali kepada Allah. Dan Mahdi, sebagai sosok yang disebutkan dalam banyak riwayat, menjadi gambaran tentang pemimpin ideal yang membawa umat dari kegelapan menuju cahaya, dari kehancuran moral menuju kejayaan spiritual, dan dari kekacauan menuju kedamaian. Dengan memahami kisah ini, umat Islam tidak diajak untuk hanya menunggu datangnya Mahdi secara pasif, tetapi juga untuk mempersiapkan diri, memperbaiki iman, memperkuat amal, dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Karena Mahdi tidak akan datang kepada umat yang lalai dan berpaling dari agamanya. Ia akan datang kepada umat yang sedang berjuang mempertahankan cahaya di tengah gelapnya dunia. Dan ketika ia datang, maka seluruh dunia akan menyaksikan bahwa kemenangan sejati tidak pernah datang dari kekuatan fisik semata, tetapi dari kekuatan iman, keadilan, dan ketulusan dalam menjalani hidup sebagai hamba Allah. Setelah masa keemasan yang dipimpin oleh Mahdi dan Isa, putra Maryam berlalu, dan setelah dunia dikosongkan dari jiwa-jiwa yang beriman oleh tiupan angin lembut dari arah selatan, bumi pun memasuki masa-masa paling gelap dalam sejarah kemanusiaan. Tidak ada lagi adzan yang dikumandangkan, tidak ada lagi salat yang ditegakkan, dan tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah dengan hati yang tunduk. Hanya tinggal manusia-manusia yang mengabaikan kebenaran, yang hidup dalam keserakahan dan kebebasan tanpa batas. Akhlak telah hilang, nilai-nilai ilahi telah lenyap. Dunia menjadi tempat yang benar-benar asing dari cahaya petunjuk. Manusia pada masa itu hidup seperti binatang, hanya mengikuti naluri tanpa panduan spiritual. Mereka memenuhi keinginan hawa nafsu, memperlakukan satu sama lain dengan kezaliman, dan menjadikan dunia ini penuh dengan kekacauan serta kerusakan. Tidak ada lagi yang menghormati hak-hak sesama, tidak ada lagi yang menegakkan keadilan. Pada saat itulah tanda-tanda besar kiamat mulai muncul satu persatu. Gunung-gunung yang selama ini kokoh mulai hancur dan beterbangan seperti kapas. Lautan meluap dan bergabung menjadi satu lautan besar yang menenggelamkan daratan. Bumi berguncang dan langit terbelah. Bintang-bintang yang dulu bersinar kini berjatuhan, dan matahari kehilangan cahayanya. Terompet besar pun ditiup oleh malaikat yang telah menunggu perintah sejak ribuan tahun lamanya. Tiupan itu menggetarkan seluruh makhluk. Mereka yang masih hidup, termasuk para makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh manusia, semua mati seketika. Tidak ada satupun yang tersisa. Bumi menjadi sunyi, tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada kehidupan. Setelah itu, datanglah fase kebangkitan. Terompet kedua ditiup. Dari tanah-tanah yang tandus, dari dasar lautan, dari reruntuhan bangunan yang terkubur ribuan tahun, semua manusia dibangkitkan. Mereka keluar dari kubur dalam keadaan terkejut, kebingungan, dan takut. Mereka dikumpulkan dalam satu padang luas yang disebut Padang Mahsyar. Langit terbuka, para malaikat turun dengan barisan yang tak terhitung jumlahnya. Di hadapan seluruh makhluk, arsy Allah dibawa dengan penuh kehormatan. Manusia menunggu pengadilan dalam ketegangan yang tak terlukiskan. Matahari didekatkan hingga hanya sejengkal dari kepala. Keringat manusia mengalir hingga tenggelam ke dalamnya. Namun, pada hari itu,
keadilan ditegakkan secara mutlak. Tidak ada seorang pun yang dizalimi. Buku catatan amal dibagikan. Orang-orang yang semasa hidupnya menegakkan kebenaran dan menjaga amanah akan menerima catatan mereka dengan tangan kanan, sementara mereka yang hidup dalam dosa dan kesombongan menerimanya dengan tangan kiri dari belakang punggung mereka. Mereka yang dahulu mengikuti jalan Mahdi, Isa putra Maryam, dan para nabi lainnya akan diselamatkan. Mereka masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam pikiran manusia. Sungai-sungai mengalir di bawahnya, buah-buahan tersedia tanpa diminta, dan pertemanan yang abadi berlangsung dalam cinta dan kedamaian. Di sana, mereka akan tinggal selama-lamanya, tanpa rasa sakit, tanpa kematian, dan tanpa kesedihan. Sementara itu, mereka yang menolak kebenaran, yang berbuat kejahatan di muka bumi, yang menertawakan seruan para nabi, dan menentang ajaran yang dibawa oleh Mahdi dan Isa, akan dibalas dengan keadilan yang setimpal. Mereka akan merasakan penderitaan yang dalam di neraka, tempat yang penuh dengan api, kesepian, dan penyesalan. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada lagi kesempatan kedua, karena masa ujian telah selesai. Dengan demikian, kisah Mahdi yang menaklukkan Konstantinopel dan Roma bukan hanya sebuah kemenangan historis atau politik, tetapi bagian dari skenario besar Allah untuk membawa umat manusia kepada penutup sejarahnya yang penuh makna. Ia adalah simbol dari perjuangan terakhir umat Islam untuk menegakkan keadilan, memperjuangkan nilai-nilai ilahi, dan menjadi saksi bahwa cahaya kebenaran akan selalu muncul, bahkan di saat kegelapan menyelimuti dunia sepenuhnya. Ini adalah panggilan bagi setiap orang beriman untuk tidak hanya menunggu Mahdi datang, tetapi untuk menjadi bagian dari perjuangan menuju masyarakat yang adil dan bertakwa, yang kelak layak menerima keberkahan saat masa itu benar-benar tiba. Setelah semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, dan setelah proses hisab serta pengadilan ilahi diselesaikan, terbukalah dua jalan abadi bagi setiap jiwa. Jalan ke surga yang penuh rahmat, atau jalan ke neraka yang penuh azab. Namun, sebelum manusia benar-benar menempati tempat tinggal akhir mereka, ada satu momen penuh haru dan penentuan besar, yaitu penyeberangan jembatan yang disebut Syirat. Jembatan Syirat terbentang di atas neraka, lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Setiap manusia harus melewatinya. Kecepatan dan keselamatan mereka dalam melintasi jembatan ini tidak ditentukan oleh fisik atau kekuatan duniawi, melainkan oleh kadar iman, amal saleh, dan kejujuran hati mereka selama hidup di dunia. Ada yang melintasinya secepat kilat, ada yang berjalan lambat seperti tertatih, dan ada pula yang jatuh tergelincir ke dalam jurang neraka karena beratnya dosa. Pada saat itu, semua peran dunia telah tiada. Tidak ada lagi gelar, harta, keturunan, atau kekuasaan yang dapat menolong. Hanya amal yang tulus karena Allah, doa-doa yang pernah dipanjatkan, air mata taubat yang pernah jatuh, serta kebaikan yang pernah diberikan kepada sesama yang menjadi penolong. Bahkan, seekor kucing yang pernah diberi makan dengan ikhlas, atau segelas air yang diberikan kepada orang haus, bisa menjadi penyelamat pada saat itu, apabila dilakukan dengan hati yang ikhlas. Setelah penyeberangan jembatan Syirat selesai, surga dan neraka menjadi tempat tinggal abadi setiap jiwa. Surga menjadi balasan bagi mereka yang menundukkan hawa nafsu, mencintai kebenaran, dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhannya. Di sana, tidak ada rasa sakit, tidak ada kematian, tidak ada kekhawatiran. Mereka bertemu kembali dengan keluarga mereka yang beriman, dengan wajah bersinar dan hati penuh damai. Mereka mendengar salam dari para malaikat, dan bahkan mendapatkan ridha Allah yang jauh lebih mulia daripada segala kenikmatan lainnya. Sedangkan bagi mereka yang memilih jalan kesombongan, kekafiran, dan kebencian
terhadap kebenaran, neraka menjadi tempat kembalinya. Di sana, mereka menghadapi kenyataan pahit yang tak dapat dibantah. Setiap anggota tubuh menjadi saksi. Lidah bersaksi tentang kebohongan, tangan bersaksi tentang kezaliman, kaki bersaksi tentang kemana ia melangkah selama hidup. Di neraka, tidak ada belas kasih, hanya keadilan yang tegas. Namun, rahmat Allah tidak terbatas. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setelah waktu yang panjang dan sesuai dengan kehendaknya, sebagian orang yang dahulu berdosa tetapi masih memiliki seberkas iman akan dikeluarkan dari neraka setelah disucikan dan dipindahkan ke surga oleh rahmat-Nya. Ini adalah pengingat bahwa Allah Maha Pengampun, namun juga Maha Adil. Semua kisah ini, dari munculnya Mahdi, penaklukan Konstantinopel dan Roma, turunnya Isa putra Maryam, terbunuhnya Dajjal, hingga berakhirnya dunia dan masuknya umat manusia ke kehidupan akhirat, adalah gambaran besar dari perjalanan sejarah umat manusia. Ia bukan sekadar cerita masa depan, melainkan cermin bagi kehidupan kita hari ini. Ia mengajarkan bahwa kebenaran akan selalu menang, bahwa keadilan akan ditegakkan, dan bahwa setiap amal, sekecil apapun, akan diperhitungkan. Karena itu, setiap orang yang membaca atau mendengar kisah ini diajak untuk merenung. Bukan tentang kapan Mahdi akan datang, tetapi apakah kita sudah siap menjadi bagian dari umat yang akan menyambutnya dengan hati yang bersih. Bukan tentang di mana Konstantinopel dan Roma akan ditaklukkan, tetapi apakah kita sudah berhasil menaklukkan kesombongan dan kejahilan dalam diri kita sendiri. Dan bukan tentang bagaimana dunia akan berakhir, tetapi bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan yang kita jalani di hadapan Allah yang Maha Mengetahui. Pada akhirnya, kisah ini adalah panggilan jiwa, ajakan untuk kembali kepada jalan yang benar sebelum waktu benar-benar habis. Setelah jiwa-jiwa menempati tempat akhir mereka, baik di surga maupun di neraka, waktu seperti tidak lagi berjalan sebagaimana yang dikenal manusia di dunia. Kehidupan di akhirat bukan sekadar kelanjutan, melainkan kehidupan sejati yang abadi, tanpa batas, tanpa akhir. Tidak ada tidur, tidak ada usia tua, tidak ada pergantian siang dan malam. Ia adalah dunia yang kekal, tempat segala ganjaran dan balasan ditunaikan secara sempurna oleh Allah yang Maha Adil. Di dalam surga, jiwa-jiwa yang selamat akan hidup dalam kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh akal manusia. Mereka tidak hanya diberi istana-istana megah dari emas dan perak, tidak hanya disuguhkan makanan dan minuman terbaik, tetapi yang paling mulia dari semuanya adalah bahwa mereka akan melihat wajah Allah, Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang selama ini mereka sembah dalam keimanan dan ketaatan. Ketika Tuhan menyingkap hijabnya dan memperlihatkan wajahnya kepada penghuni surga, saat itulah mereka merasakan kebahagiaan yang tidak dapat diungkapkan oleh bahasa. Semua kenikmatan surga menjadi kecil jika dibandingkan dengan kenikmatan memandang wajah Allah. Di sanalah mereka tinggal selamanya bersama para nabi, para syuhada, orang-orang saleh, dan hamba-hamba Allah yang jujur. Tidak ada kebencian dalam hati mereka, tidak ada iri, tidak ada dendam. Hati mereka bersih, dipenuhi cinta, dan mereka saling mencintai satu sama lain karena Tuhan. Mereka mengenang masa-masa mereka di dunia dengan senyum penuh syukur, menyadari bahwa segala ujian dan pengorbanan yang dahulu mereka lalui telah membawa mereka kepada tempat yang tidak pernah mereka sesali. Sementara itu, di sisi lain, para penghuni neraka merasakan siksa yang amat pedih. Namun, lebih dari sekadar siksa fisik, yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa mereka telah menyia-nyiakan hidup di dunia. Mereka terus-menerus berharap agar dapat kembali ke dunia hanya untuk satu sujud, satu istighfar, satu amal kecil yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Tapi, harapan itu
tidak pernah terkabul. Waktu telah selesai. Penyesalan mereka menjadi ratapan yang tiada henti, namun tidak mampu mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Di antara mereka, ada yang akhirnya dikeluarkan dari neraka setelah waktu yang sangat lama, berkat seberkas kecil iman yang pernah tumbuh di hatinya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Namun, sebagian lainnya akan kekal di dalamnya, karena mereka telah memilih untuk mengingkari kebenaran dengan sengaja dan menolak cahaya walau telah melihatnya. Inilah akhir dari kisah panjang perjalanan umat manusia. Kisah yang dimulai dari penciptaan Adam di surga, diturunkan ke bumi, dibimbing oleh para nabi, diterangi oleh wahyu, diuji dengan dunia dan fitnah, disempurnakan dengan kehadiran Mahdi dan Isa putra Maryam, lalu ditutup dengan kehancuran dunia dan pembalasan akhirat. Sebuah rangkaian yang agung, yang mengandung hikmah tak terhingga bagi siapa saja yang mau berpikir dan mengambil pelajaran. Maka, setiap kita hari ini adalah bagian dari kisah itu. Kita masih berada di tahap ujian. Kita masih punya kesempatan untuk menulis halaman-halaman terbaik dalam hidup kita. Kita belum terlambat untuk bertaubat, belum terlambat untuk berbuat baik, belum terlambat untuk kembali kepada jalan yang benar. Mungkin kita tidak hidup di zaman Mahdi, mungkin kita tidak melihat penaklukan Roma atau Konstantinopel, tetapi kita semua punya misi yang sama, menjadi bagian dari mereka yang menjaga cahaya kebenaran tetap hidup di dunia yang semakin gelap ini. Dan ketika hari itu tiba, hari di mana bumi terbelah, langit runtuh, dan semua jiwa berdiri di hadapan Tuhan, semoga kita termasuk dalam golongan yang wajahnya bersinar, yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, dan yang disambut dengan salam damai dari para malaikat.